dalam rangka siap untuk bekerja di era digital. Nah, ini yang dikeluarkan oleh World Economic Forum tanpa saya ubah formatnya. Jadi perkembangan teknologi, kemudian adanya fragmentasi geoekonomik, ketidakpastian ekonomi, pergeseran demografi, dan perubahan ke arah yang diberi label green, baik secara keseluruhan maupun individual, itu berdampak kepada perubahan yang diduga pada tahun 2030 akan banyak terjadi perubahan. Sehingga buku yang judulnya Future of Jobs Reports 2025 itu membawa kepada satu mengungkapkan perspektif dari 1.000 para pemilik atau pemimpin perusahaan yang meliputi 14 juta pekerja pada 22 bidang industri dan 55 bidang ekonomi seluruh dunia. Oke, sehingga oleh karena itu di sini ada beberapa hal catatan. Yang pertama, jadi dengan berkembangnya dan makin meluasnya pemanfaatan teknologi digital, maka akan terjadi atau diharapkan akan terjadi transformasi baik secara teknologi dan tren-tren yang terkait dengan perkembangan teknologi tersebut. Sehingga 60% dari 1.000 pengelola perusahaan tadi, itu meramalkan bahwa usaha mereka itu harus bertransformasi di tahun 2030. Terutama dalam hal ini adalah dari pengaruh perkembangan teknologi AI yang mencakup sampai dengan 86%, kemudian otomasi dan robotik sampai dengan 58%, serta bagaimana produksi, penyimpanan, dan pendistribusian energi 40%, yang juga akan mengalami transformasi. Oleh karena itu, perkembangan ini tentunya akan berdampak pada pekerjaan, dan di situ itu ada dua yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang harus ditinggalkan, dan yang satunya, arah sebaliknya, yaitu munculnya jenis-jenis pekerjaan yang baru, yang tumbuh secara cepat. Kecerdasan digital terkait dengan perkembangan jenis pekerjaan baru yang cepat, inilah yang menuntut kita atau generasi pekerja nantinya itu dapat beradaptasi dan mengadopsi teknologi digital itu dengan lebih baik. Oke,
Dan beberapa bidang yang termasuk yang pokok di dalam hal ini adalah bidang AI, big data, jaringan, cyber security, dan teknologi literasi. Ini adalah bagian-bagian yang membuat perkembangan paling cepat. Kemudian, yang kedua, itu adalah adanya peningkatan biaya kehidupan. Ini juga mempengaruhi bahwa hal ini membuat bisnis itu harus ditransformasikan. Hal ini untuk mencegah adanya inflasi global dan kemudian juga untuk mengurangi laju penurunan ekonomi secara umum. Dan oleh karena itu, 42 pengusaha berpikir untuk melakukan transformasi bentuk-bentuk bisnisnya pada tahun 2030. Kemudian juga perubahan cuaca, ini adalah yang ketiga. Jadi yang pertama adalah pengaruh tenaga digital, yang kedua adalah biaya hidup, dan yang ketiga adalah climate change. Yang mempengaruhi climate change itu adalah adanya tuntutan eh, yang belum ditulis di dalam artikel ini adalah tentang yang sekarang eh, apa, setiap pengusaha yang menghasilkan karbon, melepas karbon ke udara, maka dia akan dikenakan biaya. Jadi yang diharapkan itu adalah zero emission. Dan itulah yang dikatakan dengan istilah green. Dan oleh karena itu, maka bentuk-bentuk usaha itu juga harus beradaptasi dengan ini. Dan salah satu yang dituntut itu adalah pemanfaatan teknologi yang terbarukan. Jadi yang tentunya bukan bersumber dari fosil. Sehingga di dalam hal ini bentuk-bentuknya adalah kalau eh, tenaga yang diperlukan diantaranya adalah tenaga terampil menangani kendaraan listrik. Dan lebih lanjut, bukan sekedar kendaraan listrik, tapi juga kendaraan yang otonomus, yang bisa bergerak secara uh, mandiri, tanpa sopir. Sehingga dengan demikian, maka diharapkan uh, kecenderungan-kecenderungan untuk semakin memperhatikan alam itu merupakan pertimbangan untuk merubah beberapa keahlian dan merubah atau menuntut tenaga kerja yang ahli di bidang tertentu.
Nah, sekarang terkait dengan demografik. Eh, ini terkait dengan masalah perubahan atau transformasi dari ekonomi global dan juga ketersediaan tenaga kerja. Problem-problem yang dihadapi diantaranya adalah di industri sekarang makin besar prosentase orang-orang yang sudah tua. Kalau di sini aging itu menua, tapi saya terjemahkan tua saja. Dan kemudian declining work yang sudah mulai turun kinerjanya. Kemudian juga eh, apa? Di satu sisi tenaganya menua, kemampuannya menurun, tetapi gajinya justru naik. Sehingga ini dipandang dari industri, ini akan bebannya semakin tinggi. Kemudian eh, terkait dengan itu, maka di luar itu adalah eh, pendapatannya menurun. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut satu eh, kemampuan, keterampilan baru untuk talent management. Bahasa sekarang atau beberapa tahun lalu itu lebih sering disebut sebagai SDM kalau di bahasa Indonesia kan, atau HRD di dalam bahasa Inggris, Human Resource Development, atau uh, sumber daya manajemen sumber daya. Tetapi di dalam periode mendatang itu lebih diperlukan yang namanya talent management, yang dimana di sini harus punya kemampuan untuk melakukan mentoring dan memotivasi pekerja agar selalu memahami tentang apa yang terjadi. Nah, persoalan lain dengan kondisi demografik pekerjanya yang semakin menua itu membawa kepada satu kondisi di mana eh, dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan di bidang kesehatan, seperti perawat yang profesional. Eh, selain itu juga tumbuhnya masyarakat yang menua ini menuntut eh, pendidikan terkait dengan eh, profesi. Misalkan pendidikan untuk menyiapkan guru-guru. Kemudian tentang geogenomik dan geoekonomik itu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh negara berdasarkan adanya eh, kebijakan atau di sini ditulis ketekanan geopolitik. Sehingga eh, di dalam hal ini industri atau bisnis itu harus menyesuaikan karena beberapa hal ini
mengatakan bahwa semakin ada meningkatnya batasan tentang perdagangan dan investasi. Apalagi dengan diangkatnya, terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, ini secara drastis menerapkan banyak kebijakan yang merubah banyak hal. Misalkan kebijakan tentang perdagangan dengan Cina, dengan Kanada, dengan Meksiko, itu telah berdampak kepada respon yang diambil oleh Cina, Kanada, dan Meksiko terkait dengan batasan-batasan eh, perdagangan di antara mereka. Sehingga ini juga akan menentukan bentuk dari eh, bisnis atau perdagangan mereka. Memang pada saat ini, di sini juga sudah ditulis bahwa tren-tren ini diantaranya adalah merupakan respon transformasi terhadap eh, pola-pola perdagangan dengan Amerika atau China. Sehingga dengan demikian, ini ada satu tren terakhir, di mana yang awal-awalnya mereka eh, banyak membangun industri di luar negaranya atau dikatakan offshore. Kemudian sepertinya harus ditarik kembali. Dalam hal ini tentunya eh, salah satu yang penting adalah pekerjaan yang terkait dengan jaringan dan cyber security. Kemudian juga eh, di sini meningkat kebutuhan tentang skill pekerja yang fleksibel, tahan banting, dan punya leadership dan social influence. Oke, dari sekian banyak hal yang muncul, kemudian ini ada eh, dari pekerjaan-pekerjaan yang sekarang akan terjadi penurunan. Di dalam hal ini eh, kira-kira 90 juta, eh, 92 juta pekerjaan yang tadinya adalah 78 pekerjaan. Oke, pertumbuhan yang paling besar diharapkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang frontliner. Jadi ini jumlahnya sangat tinggi. Yang diperlukan tenaga kerja, maaf, tenaga pertanian, pengemudi eh, kargo, delivery drivers, pekerja konstruksi, pekerja penjualan, pekerja processing makanan, dan kemudian juga pekerjaan-pekerjaan seperti perawat, konseling, personal care, dan juga social workers. Dan dalam hal ini, eh, otomatis di dalam 5 tahun ke depan juga akan ada kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang pada secondary, kebutuhan-kebutuhan pendidikan untuk guru-guru
secondary dan tertiary pendidikan. Secondary school itu berarti adalah SMP, tertiary itu SMA. Jadi guru-guru SMP, SMA, apa perlunya guru-guru pendidikan guru-guru ini itu adalah diperlukannya guru-guru yang juga paham tentang pekerjaan-pekerjaan sekian tahun mendatang. Kemudian yang terkait dengan teknologi, itu yang tinggi adalah Big Data Specialist, Fintech Engineers, AI, dan Machine Learning Specialist, kemudian software dan developer software dan aplikasi, kemudian Green and Energy Transition Rules, termasuk di antaranya adalah electric, autonomous and electric vehicle specialist. Kemudian juga renewable energy engineers, ini adalah termasuk yang top perkembangannya, dan ini yang semakin dibutuhkan di tahun 2030. Kemudian bidang-bidang yang menurun secara drastis itu adalah pekerjaan-pekerjaan desekretariatan, tata usaha, termasuk kasir dan penjual tiket. Nah, ini termasuk diantaranya adalah tenaga-tenaga kerja di kantor pos, di bank, dan juga entry data. Dan seperti kita ketahui tentang tiket, itu sekarang tiket kereta, pesawat, itu sudah bisa diakses dengan mudah tanpa perantara orang dengan sistem termasuk sampai ke check-in-nya. Oke, sehingga oleh karena itu tidak diperlukan banyak tenaga atau bahkan ini bagian yang paling banyak menurun. Oleh karena itu di sini ada hal-hal yang menarik bahwa 2/5 atau sekitar 39% dari skill yang sekarang dimiliki itu harus ditransformasikan karena skill-skill tersebut akan semakin berkurang pemanfaatannya antara tahun 2025 sampai 2030. Nah, dibandingkan dengan pandemi, maka kalau diukur, maka di sini ketidakstabilan dari skill ini memang lebih baik dibandingkan masa pandemi. Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya selama pandemi mungkin telah dilakukan peningkatan skill dari pekerja, yaitu 50% telah pelatihan, kemudian dibandingkan dengan 41% pada tahun 2023. Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan yang menurun kebutuhan tenaganya, ini diantisipasi dengan
meningkatkan daya tahan, fleksibilitas, dan apa ke, ke kegigihan di dalam mengelola SDM. Oleh karena itu, di dalam hal ini memang eh, diperlukan beberapa peningkatan. Jadi kalau di sini dituliskan bahwa eh, diperlukan adanya peningkatan kemampuan atau reskilling untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga eh, kalau ada 100 orang, maka 59 itu memerlukan pelatihan sampai dengan 2030. Oke, dan kemudian mungkin ada yang 29 bisa ditingkatkan, dan kemudian yang 19 mungkin ditingkatkan dan dipekerjakan di tempat lain di dalam organisasi sementara. Dan tampaknya dari 100 tadi, yang 11 sepertinya itu eh, akan ketinggalan dalam artian tidak bisa di-upgrade sehingga harus meninggalkan pekerjaan. Ya, jadi ini bayangannya. Oke, oleh karena itu, maka yang menjadi persoalan, yang menjadi hambatan di dalam bisnis adalah adanya kesenjangan antara skill yang diharapkan dari pegawai, dari jenis pekerjaan baru, dengan skill yang dimiliki oleh eh, para pekerja. Dan di dalam hal ini, 63% dari para pengusaha itu mengatakan bahwa ini problem utama antara tahun 2005 sampai 30. Oleh karena itu, 80% pengusaha memikirkan untuk melakukan upgrading, di mana yang 70% itu kepikiran untuk merekrut tenaga baru. 40% berpikir untuk mengurangi pegawainya karena skillnya itu semakin tidak relevan, dan 50% merencanakan eh, untuk mengurangi peran dari pekerjanya. Nah, ini mungkin repot eh, ketika merencanakan untuk melakukan transisi dari pekerjaan-pekerjaan eh, yang semakin memiliki kesenjangan antara yang dibutuhkan pada jenis pekerjaan baru dengan apa yang sekarang dimiliki. Oleh karena itu, di dalam hal ini maka eh, dua pekerjaan penting itu adalah melakukan upskilling dan reskilling, yaitu melakukan pelatihan untuk kemudian promosi, dan ini yang menjadi masalah adalah bahwa melakukan reskilling dan upskilling untuk meningkatkan skill bagi para
pekerja yang ada, itu artinya perusahaan harus mengeluarkan dana untuk menyelenggarakan itu. Nah, problemnya adalah hanya sekitar 52% itu yang mengantisipasi dengan mengalokasikan lebih banyak sahamnya untuk kepentingan gaji. Dan 80% mungkin akan menurunkan. Sehingga strategi penggajian ini juga menjadi satu tujuan utama untuk menyesuaikan antara gaji dengan produktivitas pegawainya. Sehingga oleh karena itu, separuh dari pengusaha itu merencanakan untuk melakukan reorientasi bisnisnya, merespon terhadap perkembangan AI. Dan kemudian 2/3 merencanakan untuk merekrut tenaga yang memiliki kemampuan spesifik di bidang AI. Dan 40% itu sudah merencanakan untuk mengurangi tenaga kerja yang pekerjaan-pekerjaannya bisa digantikan oleh AI. Oke, jadi itu summary-nya. Oke, detailnya silahkan dibaca sendiri. Saya akan stop ini. Bagi yang belum presensi, silahkan. Oke, semua yang hadir sudah presensi. Oke, untuk selanjutnya silahkan nanti dibaca sendiri materinya. Saya mungkin belum unggah ke elok. Kalau belum berarti akan saya unggah. Nah, untuk UTS itu materinya terkait dengan apa yang sudah kita bahas, digital transformation, kemudian generative AI, security, kemudian ada yang kemarin kita bahas adalah Information Security Management System. Jadi itu kurang lebih topik yang perlu kita cek sejauh mana Anda sudah menyerap dan memahami tentang hal-hal tersebut. Nah, termasuk yang terakhir ini, yaitu tentang job di masa mendatang, di era setelah 2030, yang merupakan respon terhadap perkembangan dari teknologi, terutama teknologi digital. Dan seperti awal kuliah, teknologi digital itu dimotori oleh 4 hal: AI, Big Data, IoT, dan robotik. Nah, sehingga tentunya
apa yang dibahas akan terkait dengan hal-hal tersebut. Oke. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Prof. Silakan. Apakah ujiannya close book ya, Bu? Open book. Oh, baik, terima kasih, Prof. Oke. Tapi nggak boleh buka laptop, handphone, dan teman-temannya. Jadi kalau catatan kertas boleh. Yang lagi, yang lain? Jangan lupa saya share di sini juga, silakan di-download. Bagi yang sudah download, dipersilakan boleh meninggalkan tempat. Saya akhiri, sekian, terima kasih.